Pertama, di sini ada signal input atau tombol, dan di sini ada 4 tombol, dan di sini ada 2 jenis. Yang pertama tombol deten. Nah, untuk tombol deten, saat kita tekan dia akan mengunci. Lalu untuk melepaskannya lagi harus kita tekan. Lalu untuk 3 tombol selanjutnya, ini satu jenis, ini tombol push button biasa, penekanannya biasa, dan di sini ada 3 buah, untuk deten 1 buah. Komponen kedua, ini ada relay box, dan di satu box ini ada 3 relay, 1, 2, 3, dan untuk bagian ini adalah koilnya. Lalu ini adalah kontak bantunya, di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi setiap satu relay dia memiliki kontak bantu ada 4. Nah, ini simbolnya. Jika banana plug yang atas 12 dengan 11 ini akan menjadi NC atau normally close, lalu 11 dengan 14 itu akan menjadi NO atau normally open. Dan untuk komponen ketiga ini ada limit switch, ini sensor limit, dimana saat kita tekan nanti akan aktif sesuai dengan simbol. 1 itu sumber, 4 dan 2 itu adalah output. Jika 1 dengan 4 itu akan menjadi NO, dan 1 dengan 2 itu nanti jadi akan NC. Dan untuk di sini dia ada sensor kanan dan kiri. Untuk posisinya berbeda. Alat berikutnya ini adalah proximity optik. Dan untuk penggunaannya dia membutuhkan tegangan 24 volt dan 0 volt. Lalu sinyal keluarannya akan digunakan adalah key 1. Oke, alat selanjutnya ini adalah proximity magnetic. Dia seperti optik, dia membutuhkan tegangan 24 volt dan 0 volt. Lalu yang bagian tengah ini adalah sinyal yang keluarannya, dan dia dipasangkan di bagian body cylinder seperti ini. Alat selanjutnya ini adalah solenoid 3/2 double. Kita bisa lihat di sini simbolnya. Di sini ada simbol 3/2 double. Nah, untuk fungsinya, saat kita berikan tegangan koilnya di sini, nanti angin yang akan keluar di nomor 4. Saat sudah tidak ada tegangan, di sini akan off. Begitupun sama di bagian sebelah kanan, apabila kita berikan tegangan positif dan negatif, dia akan keluar angin di nomor 2. Dan apabila sudah tidak diberikan tegangan, dia akan off. Oke, alat selanjutnya solenoid 5/2 single. Membedakan yang double dan single adalah untuk solenoidnya hanya ada 1, dan bagian sebelah kanannya dia menggunakan spring atau pair. Jadi saat keadaan normal angin akan keluar di nomor 2. Namun apabila sebelah kanan koilnya diberikan tegangan 0 volt dan 24 volt, dia akan keluar, angin akan keluar di nomor 4. Di nomor 2 akan off. Apabila koilnya sudah off, dia akan kembali ke nomor 2. Oke, alat selanjutnya adalah solenoid 5/2 double. Untuk fungsinya, apabila koil di bagian sebelah kiri diaktifkan, maka angin yang akan keluar di nomor 4. Lalu apabila dia off, angin tetap akan keluar sampai ada perintah selanjutnya, yaitu apabila di bagian sebelah kanan diaktifkan, maka angin akan berpindah ke nomor 2. Alat selanjutnya ini adalah pressure square, sensor tekanan. Nah, di sini seperti yang tadi, untuk sensor proximity dia membutuhkan tegangan 24 volt dan 0 volt. Lalu untuk menyeting displaynya di sini, pertama kita tekan edit sekali. Kalau sudah muncul kata edit, tekan kembali sekali. Lalu kita pilih simbolnya seperti ini. Kalau sudah,
klik edit kembali. Lalu di sini kita setting sesuai dengan bar yang kita inginkan. Misalkan di sini kita ingin berikan tegangan, kita berikan tekanan 3 bar. Nah, untuk yang A ini untuk menaikkan barnya dan B untuk menurunkan barnya. Kalau sudah sesuai yang kita inginkan, tekan edit kembali. Nah, kalau untuk ini adalah proses pembacaan awalnya. Ini tidak perlu disetting, cukup langsung diedit. Lalu di sini diminta normally open atau normally close. Posisi awalnya kita pakai yang normally open aja. Dan ini untuk indikator apabila on. Nah, di sini keterangannya R.on, berarti red jika on. Kita menggunakan ini indikatornya. Oke, sensor sudah bisa digunakan. Ini alat selanjutnya adalah one way. Di sini untuk mengatur kecepatan angin. Nah, di sini cara penggunaannya, di sini ada input dan output. Lalu ini adalah untuk switch untuk mengatur tekanannya. Semakin dia kita putar ke arah searah jarum jam, itu untuk menambah tekanannya atau memperlambat. Dan apabila kita putar berlawanan jarum jam, dia akan mempercepat. Oke, alat selanjutnya ini adalah silinder single. Cara penggunaannya, apabila angin diberikan di input berwarna biru ini, lalu dia akan maju pistonnya. Dan apabila angin sudah tidak ada dan sudah tidak diberikan angin, dia akan kembali otomatis karena di dalamnya ada pad atau spring. Oke, alat selanjutnya adalah solenoid double atau double solenoid. Nah, untuk fungsinya atau cara kerjanya, apabila angin masuk dari di bagian belakang ini, dia akan memajukan piston. Dan untuk mengembalikannya, dia diberikan angin di bagian depan ini, baru dia akan mundur. Oke, alat selanjutnya ini adalah air service unit untuk mengatur tekanan udara yang disuplai ke komponen. Cara menyetingnya, di sini ada tuas, kita tarik pertama ke atas, lalu baru kita bisa putar. Kita putar searah jarum jam untuk menaikkan tekanan dan berlawanan jarum jam untuk mengurangi tekanan. Oke, alat selanjutnya ini adalah manifold atau terminal. Dia berfungsi untuk membagi angin dari air service unit, keluarannya masuk ke terminal atau manifold, lalu dibagi di outputnya ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah project. Di sini sudah kita siapkan gambar rangkaian pneumatik dan elektropneumatik. Oke, pertama kita siapkan adalah signal input, kita pasang bagian atas. Lalu kemudian relay, satu box relay. Oke. Lalu kita membutuhkan sebuah kabel merah dan biru. Merah untuk 24 volt dan biru untuk 0 volt. Kita mulai pewiringannya. Pertama kita hubungkan dulu, kita jumper dari power supply. Nah, power supply yang kita gunakan ini adalah power supply 24 volt DC. Kita jumper ke signal input. Merah untuk tegangan 24 volt, lalu biru untuk 0 volt.
Lalu dari signal input ke box relay juga kita jumper. Oke, ini sudah selesai. Lalu komponennya, pertama kita menggunakan satu silinder. Lalu kita menggunakan 5/2 double solenoid. 1. Lalu sensornya kita menggunakan limit switch, 2 limit switch. Oke, untuk dari komponen sudah terpasang, lalu kita pasang selangnya. Ini kita hubungkan ke sumber. Jadi di sini ada simbol 1, itu untuk input, sumber input. Lalu output nomor 4 kita hubungkan ke bagian silinder bagian belakang. Lalu output nomor 2 kita hubungkan ke bagian silinder bagian depan. Oke, dari komponen pneumatiknya sudah selesai. Lanjut kita ke poweringan. Oke, untuk poweringan kita mulai pembacaannya dari atas ke bawah. Kita mulai dari nomor 1. Pertama di situ ada tegangan 24 volt. Kita ambil tegangan 24 volt. Lalu menggunakan push button. Nah, di sini ada 3 push button. Kita bebas pilih yang mana kita gunakan. Dan di situ simbolnya adalah NO terbuka atau open. Lalu dari tombol dari push button ke kontak K3. Nah, di sini ada relay. Di sini ada 3 relay, 1, 2, 3. Nah, ini kita tetapkan ini relay 1, ini 2, ini 3. Dan di sini kita hubungkan ke K3 atau kontak K3 yang NC. Lalu dari K3 ke coil K1. Nah, ini coil K1 kita hubungkan. Lalu selanjutnya tegangan 0 volt bagian bawah. Oke, selanjutnya nomor 2. Pertama tegangan 24 volt. Mengarah ke K1, kontak K1 yang NO. Kemudian dari K1 NO menuju ke keluaran output push button atau input K3 yang tadi. Nah, ini kita jumper. Oke, selanjutnya di nomor 3 mula kita dari tegangan 24 volt lagi menuju ke
sensor S2. Sensor S2, ini sensor S1, ini sensor S2. Oke. Kita hubungkan ke sensor kedua S2, input yang nomor 1. Lalu keluarannya di nomor 4, yaitu yang untuk NO. Mengarah ke K1. Nah, ini kontak K1 yang NO. Kemudian dari K1 NO mengarah ke coil K2. Oke, selanjutnya tegangan 0 volt. Jadi setelah kita hubungkan ke coil, pasti bagian akhir kita hubungkan ke 0 volt. Oke, selanjutnya ke nomor bagian 4, mulai dari 24 volt lagi. Dari 24 volt ke K2 kontak K2 NO. Ini coil K2. Lalu keluaran dari K2 mengarah ke output sensor S2 ini, atau ke input K1, kontak K1. Ini kita jumper aja di sini. Output dari sensor kita jumper. Lalu selanjutnya nomor 5. Mulai dari 24 volt mengarah ke sensor S1, input S1. Jadi S1 ini sensor S1, input di nomor 1. Lalu keluarannya kita pakai di nomor 4. Nah, keluaran dari sensor S1 ini mengarah ke K2, kontak K2 yang NO. Dari K2 NO kita lanjut lanjut ke kontak K3, coil K3. Lalu kita berikan tegangan 0 volt. Jadi selalu saat kita menghubungkan ke coil, kita hubungkan juga 0 volt ya. Oke, untuk bagian proses sudah selesai. Lanjut kita ke bagian output. Oke, kita lanjutkan ke bagian output. Untuk bagian proses sudah. Lanjut ke bagian output. Yang pertama di bagian output yaitu di nomor 6. Itu pertama adalah tegangan 24. Kita ambil. Mengarah ke K1, kontak K1 NO. Dari kontak K1 NO mengarah ke K2 NC, kontak K2 NC.
K2NC. Dari K2NC, kontak K2NC mengarah ke sel guide 1Y1. Nah, di sini kita di sini sudah ada label 1Y1, 1Y2. Jadi kiri untuk 1Y1 dan kanan 1Y2. Kita gunakan yang lebih panjang. Nah, ini untuk koilnya bebas pemasangannya, tegangan 24 dan 0 voltnya bebas. Lalu bagian bawahnya kita hubungkan ke 0 volt. Oke, untuk nomor 6 sudah selesai. Lanjut ke nomor 7. Pertama dari tegangan 24 volt ke K2. K2 ya NO. Dari K2NO langsung ke 1Y2, yaitu sebagian sebelah kanan 1Y2. Lalu kita berikan 0 volt. Oke, untuk rangkaiannya sudah selesai. Lalu kita bisa coba tes projectnya. Mari kita coba projectnya. Pertama kita nyalakan anginnya terlebih dahulu, lalu power supply dan nyalakan. Kalau sudah, kita coba tekan tombol push buttonnya. Jika kita tekan, apa yang terjadi? Jadi saat tombol kita tekan, silinder akan bergerak maju dan mundur sekali.